Al-adabu wa husnul muamalati ay hada utawi iku mertelakake tata krama husnul muamalati lan baguse seserawungan bersosialisasi. Al-adabu utawi kang aran adab huwa ya adab huwa ay tawhid iku at-takhalluqu gawe bagus atau gawe budi pakerti bil akhlaqi kelawan bira-bira budi pakerti alhamidati kang den puji rupane allati akhlaq turdi kang ngridoake apa akhlaq Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah wa jami'al aqlai lan sekabehane pira-pira wong kang duweni akal yo wa huwa mongko utawi al-adabu mongko utawi adab iku afdalu ay waznu af'alu sifat mubalagha iku afdalu utama apane hibatan peparinge wa ajmalu lan luwih bagus apane maziyatan sifat kaluhurane wa maddatul aqli lan dadi dasare akal wa ruhul fadli lan ruhe keutamaan jantungnya keutamaan. Al-adabu wa husnul mu'alati tata krama dan baiknya bersosialisasi itu menjadi sesuatu yang penting dalam bermasyarakat. Al-adabu wa at-takhalluqu bil akhlaqi al-hamidah. Adab itu apa? Adab adalah ketika seorang itu berbudi pekerti dengan akhlak yang dipuji. Ada akhlak yang tercela, ada yang dipuji. Allati turdi Allah wa rasulahu, yang mana akhlak tersebut membuat Allah dan Rasulnya itu ridho. Wa jami'al aqlaqi, dan membuat orang-orang yang berakal, orang-orang sekelilingnya itu senang ataupun ridho. Bahwa afdalu hibatan wa ajmalu nasiyatan. Husnul muamalah atau adab itu merupakan sesuatu yang utama, pemberian yang paling utama adalah adab. Jadi pemberian yang utama adalah adab, akhlak yang baik, jadi bukan harta, bukan yang lain. Wa ajmalu maziyatan, dan lebih tinggi derajatnya. Wa maddatul aqli wa ruhul fadli, dan juga adab ini menjadi dasarnya akal. Ada orang berakal kok tidak beradab, berarti bangunan tanpa tiang, ya lambat laun bangunannya akan roboh. Adab ini sangat penting. Waruhul fadli, dan akal adab ini menjadi jantungnya keutamaan. Jantungnya keutamaan itu, pokoknya keutamaan itu adalah adab. Jadi bisa kita bedakan orang cerdas, orang pintar, yang beradab dan yang tidak itu masih enak dipandang yang beradab, meskipun orangnya tidak terlalu pintar, tapi adabnya bagus. Sampai Nabi Muhammad mengatakan al-adabu fawqal ilmi, adab itu kedudukannya di atasnya ilmu, karena puncaknya ilmu ya adab, puncaknya ilmu itu rendah hati. Makanya adab itu nomor satu. Orang tanpa adab, tanpa tata krama, ya tidak ada artinya. Qala wasdawud ayyuha fi'lumati wala wasdawud sama asyairu kiyair ma wahaballahi ila akhirihi ing jawuh ing syair ma wahaballahi li imri'in hibatan afdalan min aklihi wa min adabi ila akhirihi. Ma wahaba ora paring sinten Allah Gusti Allah limriin maring awa-awaan suwiji hibatan ing peparing afdala kang luwih utama. Ini sifat
isim tafdil. Ada makna luwih isim tafdil. Abdullah kang luwih utama min ahli tinimbang saking akale imriin wa min adabihi lan tinimbang saking adabe imriin. Tidaklah Allah itu memberikan pemberian kepada seseorang yang lebih utama dari kedua aspek ini. Yang pertama akal, yang kedua adab. Itu adalah pemberian yang paling utama dari sekian banyaknya pemberian Allah kepada kita, ya, harta, keluarga, semuanya. Kenapa demikian? Huma utawi akal wa adab, aklihi wa adabihi iku hayatul fata, penguripe wong anom kang sampurna. Penguripe wong anom kang sampurna. Fa in fukida mongko lamun den sepiake apa aklihi wa adabihi. Mongko lamun den sepiake apa aklihi wa adabihi. Fa inna fadal hayati mongko sak temene sepine sifat urip. Sepine sifat urip itu tidak adanya kehidupan, berarti mati. Iku kabar inna iku aliyaku luwih patut bihi ketemu kelawan fata. Kedua perkara ini, akal dan adab, itu sebagai tanda bahwa kehidupan seorang itu sempurna, enggak timpang sebelah. Jadi kesempurnaan hidupnya seseorang itu dilihat akalnya itu bukan ngakali wong, tapi akal yang terdidik, yang terarah, dan adab. Jadi kedua ini harus saling beriringan. Ataupun kalau akalnya biasa-biasa saja, paling tidak adabnya. Jadi kalau akalnya sudah cerdas, tinggal adabnya. Sebagai dua perkara ini sebagai tanda kehidupan orang itu baik. Karena fa'in kita apabila kedua hal ini tidak ada dalam diri seseorang, otaknya punya, tidak ada akalnya. Hewan itu kan ada otaknya, tapi akalnya terbatas. Otaknya, tapi akalnya tidak ada. Halal haram dikerjakan, baik buruk dikerjakan. Fa'in tidak apabila kedua hal ini tidak ada dalam diri seseorang, anak muda. Maksudnya anak muda sebagai contoh ini meliputi anak kecil, orang tua, dan semuanya. Fa'inna faqdal hayati al-yaqubihi, maka lebih baik mati. Itu keras. Oleh orang dari adab, orang dari akal, terus mending mati ya. Kesuwen, maksudnya kesuwen nongkrong ning dunya, gak lapo-lapo, gak duwe akal, gak duwe adab, kerjaane ngurusui tetangga, bikin onar, kan lebih baik mati. Kenapa? Karena mengganggu yang lain, mengganggu orang-orang yang ingin berbuat baik, menjadi batu hambatan. Kalau tidak punya adab dan tidak punya akal, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Cuman ya tidak punya rem mungkin. Nah, ada remnya, akhirnya ada lagi. Apalagi ada yang perlu diperhatikan dimanapun itu. Karena nggak ada kebetulan ini lebih baik ulamanya ini agak keras. Karena ya memang dua perkara ini kan ya katakanlah suatu hal yang wajib ada dalam diri seseorang, apalagi kalangan santri mana mencari ilmu. Karena ilmu kan ada. Ada itu tidak mungkin tidak ada seketika itu muncul, jadi pelan-pelan diterapkan satu-satu, sekaligus nanti sampai bosan, sekaligus semua dilakukan satu persatu perlahan. Naik tangga itu tidak langsung meloncat ke atas, resikonya kakinya patah, jatuh, tidak nyampe. Artinya melalui satu demi satu tangga, satu demi satu dirubah. Mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk, itu dulu.
jangan hanya paham, hanya mengerti, ya hanya hafal. Satu jalannya dilakukan ilmu bila amal kasajar bila sama. Ilmu tanpa melaksanakannya seperti pohon yang tak berbuah tidak ada gunanya. Ya apa gunanya pohon ini? Kasajar bila sama. Pohon tanpa itu harus diterapkan supaya menjadi kepribadian diri kita masing-masing, saling menghormati, saling menghargai. Tahu tempat, mana tempatnya tidur, mana tempatnya belajar, mana waktunya main, mana waktunya ngaji, sekolah. Ini harus diperhatikan. Karena kalau tidak sampai cicil satu persatu, menerapkan satu persatu, ya bisa kesulitan sendiri. Hanya hafal kok, banyak orang hafal, tidak ada manfaatnya. Kalau Quran hafal kok nggak diterapkan, nggak tahu maknanya. Bukan seperti itu. Anwa'ul adab. Kelas 11 sampai mana? Kelas 11 sampai mana?